Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil ayatil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadits, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan paling utama, sudah sepatutnya kita sebagai insan yang lemah untuk senantiasa panjatkan puji beserta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan berbagai macam karunia, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah dengan semua nikmat dan karunia yang Allah anugerahkan kepada kita, sehingga dengan semua itu kita mampu untuk menjalankan berbagai macam apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk kita laksanakan, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk kita tinggalkan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekuatan iman, kekuatan Islam, sehingga dengan kekuatan inilah kita masih bisa berdiri untuk senantiasa selalu menyampaikan apa yang menjadi tugas kita untuk senantiasa watawasau bil haq watawasau bis sabr. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa pula selawat teriring salam tetap kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa perubahan kepada manusia, yang dimana telah merubah paradigma manusia dari zaman dimana zaman jahiliyah yang penuh dengan kebodohan dalam hal agama, sehingga sampailah kepada kita yang penuh dengan ilmu pengetahuan, sehingga kita bisa merasakan betapa nikmatnya adinul Islam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pada saat ini kita sedang berada di dalam bulan suci Ramadan, yang dimana di dalam bulan suci Ramadan ini berbagai macam janji Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya berbagai macam ampunan Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita. Di antara salah satu hadis yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadana futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suwidat syayatin." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila Ramadan itu telah datang, maka akan dibuka pintu-pintu surga, kemudian pintu-pintu neraka akan ditutup dan setan-setan dibelenggu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini ada 3 poin penting yang kita dapat petik pelajaran. Di antaranya yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Ramadan itu datang maka Allah akan membukakan pintu-pintu surga. Dalam artian apa? Ketika Ramadan itu datang, segala amal kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala amal kebaikan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kebaikan akan dibalas dengan 10 pahala di sisi Allah. Kemudian dari 10 pahala itu Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Bahkan dari 700 kali lipat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang tak terhitung berapa jumlah pahala yang akan kita dapatkan. Namun bagaimana cara kita apabila dalam ibadah puasa yang kita laksanakan tidak kita tunaikan berbagai macam apa yang menjadi rukun-rukun dan syarat di dalam puasa, maka tentunya hal ini akan mendatangkan kesia-siaan dalam ibadah puasa kita. Yang tadinya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada kita berupa kebaikan. Dari 1 kebaikan kita lakukan, Allah akan memberi balasan 10 pahala. Dan dari 10 Allah akan melipat gandakan menjadi 700 kali lipat jika kita di dalam menyambut bulan suci Ramadan ini tidak memiliki hati yang bersih. Maka oleh karenanya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal hasad, fa innal hasada ta'kulul hasana kama ta'kulun narul khataba." Maka oleh karenanya ketika kita menyambut bulan suci Ramadan ini, tentunya hal pertama yang harus kita perhatikan bagaimana kita membersihkan hati kita dari iri, dengki, hasad, agar amal ibadah puasa kita tidak sia-sia. Karena apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam keterangan hadisnya tadi, bahwasanya Nabi mengatakan, "Iyyakum wal hasad, fa innal hasada ta'kulul hasana kama ta'kulun narul khataba." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah perumpamaan,
Jauhilah oleh kalian iri, jauhilah oleh kalian dengki, jauhilah oleh kalian hasad. Karena ia akan memakan kebaikan kalian sebagaimana api memakan daripada kayu bakar. Maka oleh karenanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, poin pertama yang harus kita persiapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan adalah bagaimana kita membersihkan hati kita dari rasa iri, dengki kepada sesama manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin kedua, ketika Ramadan itu datang, futihat abwabul jannah, dan yang kedua yaitu waghliqat abwabun nar. Allah akan tutup pintu-pintu neraka. Artinya yang dikatakan oleh Nabi SAW, yang dimaksudkan dari menutup pintu-pintu neraka adalah bagaimana peluang bagi manusia di dalam bulan suci Ramadan akan lebih besar peluang untuk melakukan berbagai macam kebaikan, karena dengan berbagai macam balasan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan amalan-amalan yang dilakukan akan dibalas dengan pahala yang begitu berlipat ganda, sehingga tidak ada peluang, tidak ada kesempatan bagi manusia untuk senantiasa melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan. Maka oleh karenanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika ingin kita menjadi hamba-hamba Allah yang di dalam bulan suci Ramadan ini agar dibebaskan dari segala perbuatan dosa dan kemaksiatan, tentu hadapi ibadah puasa ini dengan hati yang penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang sudah jelas di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 Allah katakan, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Ini menandakan bahwa bulan puasa merupakan bulan bagi orang-orang beriman, yang dimana Allah memanggil kita dengan kata iman, yang dimana Allah memanggil kita dengan sebutan-sebutan yang sangat istimewa. Allah memanggil kita dengan kata iman, sehingga bulan Ramadan hanya mampu dijalankan dengan maksimal, hanya mampu dijalankan dengan secara sempurna bagi mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan inilah kita akan terbebas dari perbuatan dosa dan kemaksiatan, sehingga inilah yang dimaksudkan oleh Nabi SAW, memperkecil peluang kita untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala dengan perumpamaan yang Nabi katakan, yaitu ditutupnya pintu-pintu neraka, artinya menutup kita dari segala perbuatan-perbuatan dosa dan kemaksiatan karena banyaknya peluang-peluang kebaikan yang akan kita dapatkan di dalam ibadah bulan suci Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin ketiga yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, yakni di mana setan-setan akan dibelenggu. Artinya lalu bagaimana ketika di dalam bulan suci Ramadan masih banyak orang yang berpuasa namun dia masih melakukan berbagai macam dosa dan kemaksiatan. Banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa namun dia masih melakukan berbagai macam hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan menggugurkan berbagai macam amal-amal kebaikan yang dia lakukan. Artinya apa? Karena memang di dalam kita menjalankan ibadah puasa ini tidak benar-benar sungguh lahir dari hati nurani yang paling dalam, tidak benar-benar berangkat daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga peluang kita melakukan dosa itu masih ada. Sehingga yang dimaksudkan oleh Nabi SAW dalam masalah itu, yakni dibelenggunya setan-setan adalah di mana ketika peluang kebaikan semakin banyak dibuka lebar oleh Allah Subhanahu wa taala, namun masih banyak manusia yang menjalankan amal ibadah puasa dengan tidak didasari oleh iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana dengan kesemua itu, dari ketiga poin ini yang dijanjikan oleh Nabi SAW, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan keutamaan daripada ibadah puasa Ramadan ini, yang pada akhirnya kita akan menjadi manusia yang la'allakum tattaqun, yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini sekelumit nasihat yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.